there, welcome back to my YouTube channel. So, it's really nice to meet you again in this week, especially it's night here. And I'm going to talk about another topic that we are going to discuss together. And the topic that we are going to talk tonight is about audit of income and expense account. So this is the chapter 19 in books audit 2. As you know, I always discuss some topic from that book. So, like I always did before, I have to introduce myself first. My name is Yohan Royce Panggabean. Now I am a student, a college student in Indonesian University of Adventist. And I'm study accounting, especially about auditing. So, today, the topic is not really taking a long time, but we have to discuss about income and expense account and what the auditor should do when they are going to audit about income and expense accounts. So, there is the concept about the topic that we are going to talk today. The two concepts in the audit of income and expense accounts are essential when considering the purpose of the income statement. But before that, for your information, sebenarnya seorang auditor itu perlu menyadari bahwa sebagian besar pengguna laporan keuangan itu sebenarnya lebih mengandalkan laporan laba rugi daripada neraca untuk membuat sebuah keputusan. So, when you are as an auditor that you are going to choose financial statements better than income statement. Jadi ketika kita sebagai auditor, kita akan lebih menggunakan malah sebenarnya semua yang pengguna laporan keuangan itu lebih menggunakan financial statements daripada income statements. And the two concepts that we are going to talk today is, number one is the matching of periodic income and expense is necessary for a correct determination of operating results. Di mana yang dimaksudkan adalah pendapatan dan beban itu diperlukan untuk penentuan hasil operasional yang benar. Jadi ketika auditor menggunakan dua konsep ini, yang pertama adalah pendapatan dan beban itu sebenarnya untuk menentukan hasil operasional dari perusahaan itu benar atau tidak. And the second one is the consistent application of accounting principles for different period is necessary for comparability. Which means, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa penerapan prinsip akuntansi yang konsisten untuk periode yang berbeda diperlukan agar dapat dibandingkan. Jadi ketika kita menggunakan konsep prinsip penerapan akuntansi yang berbeda, atau mungkin contohnya dari tahun lalu dan tahun ini kita menggunakan konsep yang berbeda dalam penggunaan accounting kita, maka itu bisa kita gunakan untuk menjadi perbandingan atau penilaian terhadap income and expense account di sini. And next we are going to talk about what is approach to auditing income and expense account. The parts of the audit directly affecting these accounts. Jadi sebenarnya dalam pengauditan, prosedur pengauditan ada satu hal yang sepertinya sangat pengauditan ini sangat berefek kepada tiga account ini. Yang pertama adalah substantive analytical procedures atau prosedur analitis substantif. Yang kedua adalah test of controls and substantive test of transaction, di mana kalau dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan yang terakhir, yang ketiga, the number 3 is test of details of account balance, atau bisa disebut sebagai pengujian rincian saldo akun. Nah, dari pengauditan ini, ketiga akun ini adalah hal yang sangat berpengaruh daripada proses pengauditan yang memang akan kita gunakan juga ketika kita akan mengaudit sebuah perusahaan. And then the next topic that we're going to talk is what is substantive analytical procedures. So, di sini saya menyediakan tabel 19.5, di mana tabel ini saya dapat juga dari buku Auditing 2, dan tabel 19.5 ini menunjukkan beberapa prosedur analitis substantif, dan
kemungkinan salah saji yang mungkin terungkap dalam auditnya akun pendapatan dan beban, serta akun neraca terkait yang sedang kita audit. Jadi tabel 19.5 ini di sini menunjukkan prosedur analitis ya, substantif. Dari mungkin bisa aja auditor perusahaan membuat salah saji daripada data yang mereka berikan yang mungkin dapat kita ungkap sebagai auditor. Substantive analytical procedures dan possible misstatement-nya. Yang pertama adalah compare individual expenses with previous years, di mana kita harus membandingkan pengeluaran dengan tahun yang lalu dengan tahun pengauditan yang kita lakukan sekarang. Possible misstatement-nya adalah overstatement or understatement of a balance in expense account. Lalu yang selanjutnya adalah compare individuals asset and liability balances with previous year. Kita juga harus membandingkan individual aset dan liability balance-nya dengan yang tahun sebelumnya, di mana possible misstatement-nya adalah overstatement or understatement of a balance sheet account that will also affect an income statement account. For example, a misstatement of inventory affects cost of goods sold. Dan yang ketiga adalah compare individual expense with budget, di mana kita harus membandingkan antara pengeluaran individual dengan budgetnya. Di sini dikatakan possible misstatement-nya adalah misstatement of expenses and related balance sheet account. And the next one is compare gross margin percentage with previous years. Kita harus membandingkan persenan daripada gross margin tahun ini dengan tahun sebelumnya, supaya dapat kita lihat juga ya perbedaannya. Dan di sini dikatakan possible misstatement-nya adalah misstatement of cost goods sold and inventory. And the next one is compare inventory turnover ratio with previous year. Di sini juga kita harus membandingkan rasio daripada inventory turnover-nya sendiri. Di mana possible misstatement-nya adalah misstatement of cost goods sold and inventory. Sama seperti yang gross margin percentage tadi ya. And then yang keenam adalah compare prepaid insurance expense with previous years. Di mana di sini juga kita harus membandingkan antara prepaid insurance kita, pengeluaran daripada prepaid insurance perusahaan, dengan misstatement of di mana possible misstatement-nya adalah misstatement of insurance expense and prepaid insurance. Dan yang selanjutnya adalah compare commission expense divided by sales with previous year. Tetap ya di sini kita harus membandingkan dengan tahun yang sebelumnya, di mana possible misstatement-nya adalah misstatement of commission expense and accurate commissions. And the last one yang terakhir banget itu adalah compare individual manufacturing expenses divided by total manufacturing expenses with previous years, di mana kita membandingkan daripada pengeluaran manufaktur individual yang bisa dilihat dari total manufacturing expense dengan yang tahun lalu. Dan di sini possible misstatement-nya adalah misstatement of individual manufacturing expenses dan related balance sheet accounts. Jadi ini adalah substantive analytical procedure yang tadi sempat kita bahas. Jadi tabel ini menunjukkannya apa yang sebenarnya prosedur analisis substantif apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh seorang auditor ketika mereka akan mengaudit sebuah perusahaan. Jadi di sini ada 8 hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah berlalu. Atau mungkin bisa dilihat data-data sebelumnya dibandingkan dengan data kita akan audit pada tahun ini. Lalu yang selanjutnya adalah topik tentang test of controls and substantive test of transaction. Ini adalah tes kontrol dan substantif tes dari transaksi sendiri. Di mana baik pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi memiliki pengaruh secara simultan memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi. Nah, pengujian test of controls and substantive test ini sebenarnya adalah punya pengaruh secara simultan, dikatakan di sini, untuk memverifikasi akun neraca dan laporan laba rugi daripada perusahaan sendiri. Nah, sebagai contoh, kita mengasumsikan auditor ini menyimpulkan bahwa pengendalian internal cukup untuk memberikan kewajaran jaminan bahwa transaksi dalam perusahaan tersebut dalam jurnal akuisisinya itu terjadi dan akurat waktu dicatat, sehingga dapat kita klasifikasikan dengan benar dan dicatat pada waktu yang tepat. Nah, cara paling penting untuk memverifikasi banyak akun laporan laba rugi dalam setiap siklus transaksi perusahaan adalah kita harus memahami pengendalian internal dan melakukan pengujian terkait pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi tersebut. Nah, jadi test of controls and substantive test of transaction ini dapat dilihat bahwa auditor bisa ya memberikan kewajaran jaminan bahwa transaksi dalam jurnal akuisisi yang terjadi di perusahaan itu akurat, tercatat akurat. Perusahaan menyatakan bahwa laporannya akurat, kita juga sebagai auditor ketika mengaudit adalah kita dapat memastikan bahwa hal tersebut akurat, lalu dapat diklasifikasikan dan benar, dan juga dicatat pada waktu yang tepat. Lalu yang selanjutnya adalah
kita membahas tentang test of details of account balance, yaitu expenses analysis, di mana kita akan menganalisa daripada pengeluaran. Di sini pembahasannya membahas tentang expense account analysis involves auditor examination of underlying documentation of individual transaction and amounts making up the detail of the total of an expense account. The documents are the same type as those used for examining transaction as part of test of acquisition transaction, including invoice, receiving reports, purchase order, and contracts. Di mana di sini dikatakan bahwa akun pengeluaran itu sebenarnya kita ketika menganalisa daripada pengeluaran, akun pengeluaran ini tuh sebenarnya menyangkut banyak yang harus kita cek. Di sini ada dibilang ada tes dari transaksi yang bisa kita lihat, akuisisi transaksi dari including invoice, receiving reports, purchase order, dan juga kontrak. Lalu yang selanjutnya kita membahas tentang test of details of account balances atau allocation. And this is going to be the last topic, di mana allocation are important because they determine whether an expenditure is an asset or a parent period expense. If the client fails follow accounting standards or fails to calculate the allocation correctly, the financial statements can be materially misstated. Di mana di sini dibilang bagian allocation ini adalah kalau misalnya klien kita atau perusahaan yang kita sedang audit ini, mereka gagal dalam mengikuti standar accounting atau gagal dalam menghitung daripada allocation ini dengan benar, maka financial statement yang mereka sediakan atau yang mereka sajikan bagi kita auditor untuk kita audit itu sudah pasti misstated atau kurang benar. Sehingga the allocation of expenses such as depreciation of fixed assets and amortization of copyrights is required because the life of the asset is greater than 1 year. The original cost of the asset is verified at the time of acquisition, but the charge-off takes place of several years. In auditing, dalam auditing sendiri, the allocation of expenditure such as prepaid insurance and manufacturing overhead. The two most important considerations are adherence to accounting standards and consistency with the preceding period. The two most important audit procedures for auditing allocation are test for overall rationalness using substantive analytical procedures and recalculation of the client's result. Jadi ketika seorang auditor mengaudit bagian daripada detail account balance bagian allocation ini, dikatakan bahwa ada dua important audit prosedur, di mana ada prosedur audit yang penting, dan itu dua hal, bahwa kita sebagai auditing ketika mengaudit allocation ini adalah kita harus mengaudit hal yang sangat wajar, begitu kewajaran daripada menggunakan substantif analytical procedure dan juga penghitungan ulang daripada hasil daripada yang disediakan oleh perusahaan untuk data-data yang kita akan audit. So, that's the topic that we are going to talk. Jadi, untuk auditor sendiri dalam mengaudit perihal audit of income and expense account di sini dikatakan bahwa memang sangat banyak tugas yang harus dilakukan oleh auditor untuk ketika mereka akan mengaudit perusahaan berhubungan dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini. Dan for your information, buat teman-teman yang mungkin mau komentar, mau kasih kritik dan saran, boleh kontak aku langsung ya. Di sini aku sediakan alamat email, Instagram, dan juga Facebook. So if you really want to talk about maybe you want to suggest about any topic that we are going to talk next week, you can contact me here. Thank you so much, and I hope you enjoy. Goodbye.